Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vigita Arti Divanata dari kelas HKI 2D dengan NIM 2221211133. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hias yang menjadi tugas dari mata kuliah usul fikih. Definisi kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran suatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengannya sejenisnya. Secara umum, kias adalah suatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena adanya kesamaan ilatnya. Ulama usul fikih memberikan definisi yang berbeda-beda bergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan kias dalam istinbat hukum. Dalam hal ini, mereka terbagi dalam dua golongan, yaitu golongan pertama menyatakan bahwa kias merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan mujtahid. Golongan dua, kias merupakan ciptaan syar'i, yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat ilahiyah yang dibuat syar'i sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum. Kias menurut Abdul Wahab Al-Khalaf dalam bukunya Ilmu Usul Fikih berpendapat bahwa kias adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya dalam hukum yang ada nasnya, karena persamaan kedua itu dalam ilat hukumnya. Pandangan lain mengatakan bahwa kias menurut bahasa adalah mengukurkan suatu atas yang lain agar diketahui persamaan antara keduanya, sedangkan menurut istilah menggabungkan suatu pekerjaan pada yang lain tentang hukumnya karena kedua pekerjaan itu adalah persamaan sebab ilat yang menyebabkan hukumnya harus sama. Adapun secara terminologi, dari kalangan ulama usul mengemukakan beberapa definisi, di antaranya menurut Muhammad Abdul Ghori Al-Bayyihani menyebutkan kias merupakan hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan suatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas. Di antara keduanya terdapat peraturan atau persoalan ilat hukumnya. Sementara menurut Syekh Muhammad Al-Khudari menyebutkan kias adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok asal kepada cabang atau persoalan baru yang tidak disebutkan nasnya. Rukun-rukun kias. Rukun kias itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, asal pokok, yakni suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat menghiaskan. Ini menurut fuqaha. Sedangkan menurut hukum teologi adalah suatu nas syara' yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain suatu nas yang menjadi dasar hukum. Asal disebut juga mahkis alaih yang dijadikan tempat menghiaskan, mahmul alaih tempat membandingkan, atau musyabah bih tempat menyerupakan. Yang kedua, faru atau cabang, yakni peristiwa yang tidak ada nasnya. Faru inilah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan asal. Ia disebut juga mahkis yang dianalogikan dan musyabah yang diserupakan. Hukum asal yakni hukum
syara' yang ditetapkan dalam suatu nas. Dan yang terakhir ialah ilat atau sebab, yakni suatu sifat yang terdapat pada asal, yaitu suatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang, atau suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu dinamakan dengan asal. Berikutnya, bentuk-bentuk kias. Bentuk-bentuk kias ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kias ilat, ialah kias yang mempersamakan asal dengan farok, karena keduanya merupakan persamaan ilat. Kias ilat terbagi menjadi 2, yaitu kias kafi, yaitu kias yang ilatnya mungkin dijadikan ilat dan mungkin pula tidak dijadikan ilat, seperti mengkiaskan sisa minum burung kepada sisa minum binatang buas. Yang kedua, kias jali, yaitu kias yang ilatnya berdasarkan dalil yang pasti. Tidak ada kemungkinan lain selain dari ilat yang ditunjuk oleh dalil itu. Kias jali ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kias ilat, kias yang ilatnya ditunjuk dengan kata-kata seperti memabukkan adalah ilat yang larangan minum khamar yang disebut dengan jelas dalam nas. Yang kedua, kias aulawi adalah kias yang hukum pada farok sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum pada asal, seperti haramnya hukum mengucapkan kata-kata kepada kedua orang tua. Bentuk kias yang kedua yaitu kias dalalah, yaitu kias yang ilatnya tidak disebut tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya ilat untuk menetapkan suatu hukum dari suatu peristiwa, seperti harta anak-anak yang belum balik, apakah wajib ditunaikan zakat atau tidak. Bentuk yang ketiga yaitu kias syibih, yaitu kias yang farok dapat dihiaskan kepada 2 asal atau lebih, tetapi diambil asal yang lebih banyak persamaannya dengan farok, seperti hukum merusak budak dapat dihiaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua-duanya sama-sama manusia. Berikutnya, kehujaan kias. Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa kias merupakan hujah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber yang lain. Ayat Al-Quran yang dijadikan dasar hukum kias yakni Quran surat Al-Hasri ayat 2 dan Quran surat An-Nisa ayat 59. Sedangkan dalil sunnah yang mendasari kias adalah hadis Mu'adzib ibn Jabal, yakni ketika ditanya Rasulullah tentang ijtihad yang mencakup di dalamnya kias, karena kias merupakan salah satu macam ijtihad. Tinjauan kritis terhadap kias. Menurut aliran Syiah dan aliran Zahiriyah, kias tidak menjadi sumber hukum Islam, dikarenakan kias merupakan aktivitas akal yang dalam pengaplikasiannya menuai kontroversi di kalangan para ulama. Menurut 2 kelompok di atas, ayat An-Nisa ayat 56 merupakan perintah Allah untuk mengembalikan sesuatu kepada Allah ketika terdapat beda pendapat, yakni kepada firman-Nya dalam Al-Quran dan mengembalikan pada Nabi, yakni sunnah, dan mengenai hadis Mu'adz ibn Jabal, yakni kaum ini menganggap bahwa hadis tersebut gugur karena dianggap hadis
tersebut diriwayatkan dari suatu kaum yang tidak diketahui namanya, dan dalam urutan perawinya terdapat Haris ibnu Amru yang tidak pernah mengemukakan hadis selain dari jalur ini. Kesimpulan, qiyas adalah menerapkan hukum yang terdapat pada asal atau pokok kepada faro' atau cabang karena terdapat kesamaan ilat hukum antara keduanya. Qiyas sebagai metode penggalian hukum Islam sangat tergantung dengan ilat hukum, meskipun qiyas sebagai salah satu metode pengalihan hukum Islam. Tetapi para ulama masih berselisih pendapat dalam kehujaannya. Jumhur ulama menjadikan hujah dalam pengalihan hukum Islam, sedangkan ulama al-Nazham, Dawu az-Zahrir, Syiah, Imamiyah tidak mengakuinya. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan mengenai materi qiyas merupakan manfaat. Manfaat dari qiyas ada beberapa. Yang pertama, menetapkan fatwa terhadap masalah yang tidak terkait dengan halal dan haram. Yang kedua, dapat membantu umat Islam dalam menghadapi setiap masalah yang belum ada hukumnya secara Islam. Yang ketiga, setiap permasalahan baru yang dihadapi setiap umat dapat diketahui hukumnya, sehingga hukum Islam selalu berkembang dan sanggup menjawab semua tantangan. Dan yang terakhir, dapat menyesuaikan hukum dengan berdasar perubahan zaman, waktu, dan keadaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi qiyas. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.